Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam semi-annual training tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang ketiga. Dan kita akan melanjutkan di dalam pengkajian berita ke-34 atau berita yang ke-10 yang berjudul Penggembalaan Menurut Allah. Saudara-saudari, di dalam pembangunan tubuh Kristus, perkara penggembalaan adalah perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, saudari, melalui berita ke-34 atau berita yang ke-10 didasarkan dari surat 1 Petrus, bagaimana pengalaman Petrus berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus waktu itu di pinggir pantai bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka saudara-saudari, Tuhan juga terus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Maka saudara-saudari, perihal penggembalaan adalah sebuah langkah konkret yang didasari oleh tindakan kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oleh karena itu di dalam berita ke-34 atau berita yang ke-10 ini, mari kita melihat lebih lanjut mengenai penggembalaan menurut Allah. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini. Yang pertama adalah Tuhan menggembalakan Petrus. Tuhan memberi amanat kepada Petrus. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 mengatakan, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Rawatlah anak-anak dombaku, feed my lambs." 16, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku, shepherd my sheep." Ayat 17, "Engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Rawatlah domba-dombaku, feed my sheep." Nah, saudari, kemudian Petrus memberi amanat kepada para penatua, ya. Di dalam bagian yang kedua adalah bagaimana amanat Petrus, ya, memberikan amanat ini kepada para penatua. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 mengatakan, "Gembalakanlah kawanan kecil Allah di antara kamu, menilik mereka menurut Allah." Yang pertama, dari bagian judul dan ayat penting ini, kita tahu bahwa Tuhan pertama terlebih dahulu menggembalakan Petrus. Sehingga Tuhan memberikan amanat kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Kemudian melalui Petrus, ya, Petrus memberi amanat kepada para penatua untuk menggembalakan kawanan kecil Allah, ya, menggembalakan mereka. Dari sini kita dapat melihat dari Tuhan Yesus kepada Petrus dan kepada para penatua. Nah, saudara-saudari, kita kembali melihat dari Tuhan kepada Petrus. Saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa di sini ada catatan yang sangat baik. Yang pertama, ya, adalah Tuhan bertanya kepada Petrus. Namun bagian ini kita tidak mendalami, saudari, ya, dari kata agape sampai kepada phileo atau mengasihi. Tetapi poin kita melihat adalah perihal penggembalaan. Dari ayat 15 di dalam Yohanes pasal 21 di sana jelas dikatakan bahwa engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka saudara-saudari, dasar dari kita menggembalakan adalah karena mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mau menggembalakan dan kita tidak bisa menggembalakan. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, maka inilah amanat Tuhan, yaitu rawatlah anak-anak dombaku. Nah, saudara-saudari, di sini ada perbedaan antara anak-anak domba atau dalam bahasa Inggrisnya adalah lambs, ya. Ini adalah anak-anak domba, domba-domba yang kecil. Lalu kemudian juga ada sheep di ayat 16 dan 17. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan di ayat 17, rawatlah domba-dombaku. Nah, sheep ini adalah domba yang lebih besar, bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak disebut lamb, kalau orang sudah besar disebut sheep. Nah, ada yang menarik. Terhadap anak-anak domba, ya, atau lamb perlu dirawat. Nah, perkara merawat sebenarnya adalah perkara pemberian makan.
Ketika kita mengatakan rawatlah, itu tidak lain adalah berilah mereka makan, diberi makan, ya. Memang kebutuhan domba-domba kecil, ya, anak-anak domba ini adalah makan. Perlu dibantu karena dia masih lemah, perlu dibantu, diberi makan. Itulah perawatan, ya. Namun bagi domba-domba yang lebih besar, domba-domba yang sudah lebih dewasa, ya, lebih besar, ya, yang dilakukan adalah perlu menggembalakan. Di ayat 16 mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, gembalakanlah. Nah, penggembalaan ini tidak lain adalah satu perhatian yang lembut dan yang menyeluruh. Ya, jadi tidak hanya diberi perhatian secara lembut saja, tetapi juga lebih-lebih adalah perhatian yang menyeluruh. Namun, saudara-saudari, domba-domba yang dewasa ini atau yang lebih besar ini juga masih perlu diberi makan. Ya, oleh karena itu, untuk domba-domba yang besar, selain digembalakan, juga tetap perlu dirawat. Itulah yang di dalam ayat 16 dan 17. Nah, saudara-saudari, jadi secara umum, ya, kita dapat melihat keperluan untuk anak-anak domba yang kecil, pemberian makan. Keperluan untuk domba-domba yang lebih dewasa, lebih besar, perlu perhatian yang lembut dan yang menyeluruh. Juga tetap perlu diberi makan. Maka saudara-saudari, betapa kita mengapresiasi, ya, bahwa baik domba kecil maupun domba besar, mereka semua perlu dirawat, mereka semua perlu digembalakan. Oke, nah saudara-saudari, kalau kita sudah memahami ini, maka kita masuk bagian yang kedua, amanat Petrus kepada para penatua. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 mengatakan, gembalakanlah kawanan kecil Allah di antara kamu, menilik mereka menurut Allah. Nah, saudara-saudari, kita perlu memperhatikan bagian ini. Amanatnya adalah untuk menggembalakan, ya, kawanan kecil Allah. Bagaimana menggembalakan? Ayat ini jelas mengatakan menurut Allah. Nah, saudara-saudari, perkara menurut Allah ini bukanlah menurut caranya Allah, bukanlah menurut jalannya Allah, tetapi menurut Allah tidak lain adalah Allah di dalam kita yang menggembalakan kawanan domba tersebut. Jadi bukan cara yang di luar, upaya yang di luar, tetapi tidak lain adalah diri Allah di dalam kita. Di dalam siapa? Di dalam para penatua. Ya, dalam konteks ini adalah di dalam para penatua. Sebagaimana amanat Petrus kepada para penatua, ya, adalah Allah di dalam para penatua menggembalakan kawanan kecil Allah. Jadi ini bukan metode, bukan cara, bukan jalan. Kata menurut Allah adalah Allah sendiri di dalam kita menggembalakan. Allah sendiri di dalam kita menggembalakan. Jadi puji Tuhan, ya. Hari ini kita dapat melihat amanat ini karena kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Selanjutnya, kita dapat melihat amanat Tuhan kepada Petrus. Saya bacakan, setelah 3 kali jawaban Petrus dan setiap kali Tuhan berkata kepadanya, rawatlah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, rawatlah domba-dombaku. Tak diragukan lagi, hal ini memberi kesan yang kuat kepada Petrus, sesuatu yang tak pernah dia lupakan. Maka dalam surat kiriman 1 Petrus dia membicarakan penggembalaan. Dalam 3 ayat ini perkataan Tuhan kepada Petrus 3 kali berbeda. Kali pertama adalah memberi makan, kali kedua adalah menggembalakan, dan kali ketiga adalah memberi makan. Yang pertama adalah anak domba, yang kedua adalah domba, dan yang ketiga juga domba. Anak domba perlu diberi makan, sedangkan domba yang lebih besar perlu digembalakan, namun juga perlu diberi makan. Kita lanjutkan di dalam struktur dan garis besar berita ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, saudara, ya, di dalam berita ini. Yang pertama adalah penggembalaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah gembala. Dalam hal ini ialah Kristus. Ya, Kristus adalah gembala kita. Dan yang ketiga adalah hasilnya, ya.
hasil penggembalaan. Nah, mari kita melihat di dalam bagian yang pertama ya. Romawi yang pertama sampai dengan Romawi yang ketiga membahas mengenai penggembalaan ya, penggembalaan itu ya. Jadi di dalam Romawi yang pertama dibahas makna dari penggembalaan. Apa makna dari penggembalaan? Tidak lain adalah memberi perhatian yang lembut dan menyeluruh kepada kawanan domba. Ya, jadi kita dapat melihat semua aspek keperluan domba itu mendapat perhatian yang lembut juga menyeluruh. Nah, saudara-saudari ketika kita mengatakan kata menggembalakan, ya di dalam Romawi yang kedua ada unsur, ya ada dua unsur dasar dalam menggembalakan, yaitu perlu mengasuh dan merawat. Ya, mengasuh itu adalah menjadikan hatinya senang, terbuka, dan merawat adalah perkara pemberian makan. Jadi, saudara-saudari, agar bertumbuh dalam hayat, ya, agar terbangun dalam gereja, maka perlu pengasuhan dan perawatan. Pengasuhan agar hatinya senang, terbuka, dan perlu dilanjutkan dengan merawat, yaitu pemberian makan. Nah, pemberian makan ini tentu adalah melalui firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berfungsi sebagai susu firman yang merawat anak-anak domba dan merawat domba-domba ya. Juga kalau sudah besar, saudari juga perlu makanan ya. Makanan keras, firman Tuhan juga adalah makanan yang merawat. Nah, saudari, karena itu ada keperluan yang mendesak. Di Romawi yang ketiga ini adalah keperluan yang mendesak untuk penggembalaan hari ini di dalam hidup gereja. Saudari, kita perlu penggembalaan. Puji Tuhan ya. Kapital A sampai D membahas bahwa penggembalaan dalam hayat dan penggembalaan bagi pembangunan. Jadi penggembalaan ini saudari ya, mencakup di dalamnya adalah mengasuh dan merawat ya. Ini adalah semuanya di dalam hayat dan kita perlu penggembalaan ini adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, karena itu perlu disusun dengan Kristus di kapital E sampai F sehingga untuk memiliki kehidupan ya, hati dan roh penggembalaan. Jadi memiliki kehidupan, memiliki hati dan roh penggembalaan. Kehidupan kita seharusnya adalah kehidupan penggembalaan. Hati dan roh kita adalah juga untuk penggembalaan. Nah, ini syaratnya adalah disusun dengan Kristus. Amen. Saudara, ini perlu menjadi catatan penting bagi kita. Ya, perlu disusun dengan Kristus, baru kita memiliki kehidupan yang menggembalakan, hati yang menggembalakan, roh yang menggembalakan. Dan teladannya kita dapat melihat gembala kita, dia adalah Kristus. Ya. Dia ada 4 aspek Kristus sebagai gembala. Puji Tuhan bahwa Kristus kita, dia adalah gembala baik. Puji Tuhan ya. Dia juga adalah gembala agung. Dia juga adalah ketua gembala. Ya kita adalah gembala-gembala kecil ya, saudari. Dan Kristus adalah ketua gembala ya. Ya, dia adalah ketua kita. Kita adalah gembala-gembala kecilnya dan dia menggembalakan jiwa kita. Nah, saudari, bagian ini bagian yang sangat manis bagi kita semua. Dialah gembala baik, gembala agung, ketua gembala dan gembala jiwa kita. Men, sehingga hasilnya saudari ya, kita boleh menggembalakan kawanan domba Allah menurut Allah. Amen. Ya, kita perlu mengenal ya makna penggembalaan menurut Allah ini di dalam kapital A sampai D. Dan akhirnya secara praktis kita perlu belajar menggembalakan menurut Allah di dalam kapital E sampai F. Tentu bahwa tujuan dari penggembalaan ini ya adalah bagi pembangunan ya, supaya ini jelas. Amen. Selanjutnya di dalam struktur pembacaan harian, di dalam hari yang pertama membahas mengenai penggembalaan, makna dan unsur dasar dari penggembalaan. Dan di dalam hari yang kedua membahas mengenai penggembalaan dan keperluannya. Ya, ini ada satu keperluan yang mendesak ya, adalah bagi pembangunan ya, pembangunan tubuh Kristus. Ya, bertumbuh dalam hayat bagi pembangunan. Semakin bertumbuh dalam hayat, semakin terbangun ya. Kemudian di dalam hari yang ketiga membahas mengenai penggembalaan, kehidupan, hati, dan roh penggembalaan. Karena itu syaratnya perlu disusun dengan Kristus. Penting, disusun dengan Kristus. Untuk menempuh kehidupan penggembalaan. Memiliki hati Bapa yang mengasihi. Dan roh Kristus yang mencari dan menggembalakan.
Oh, sangat manis, saudari ya. Kemudian di dalam hari yang keempat, kita melihat gembala dan teladan. Ini adalah empat aspek Kristus sebagai gembala. Dialah gembala baik, gembala agung, ketua gembala, dan dia adalah gembala jiwa kita. Dan di dalam hari yang kelima dan hari yang keenam membahas mengenai bahwa penggembalaan ini adalah menurut Allah. Nah, kita perlu melihat apa makna penggembalaan menurut Allah. Nah, menurut Allah ya, berarti kita itu memperhidupkan Allah. Nah, ada empat aspek ya menurut Allah, bukan empat aspek menurut kita. Maka, saudari, kuncinya adalah ini, perlu disusun dengan Kristus. Ya, sehingga kita memperhidupkan Allah. Allah di dalam kita yang menggembalakan. Karena itu perlu belajar menggembalakan menurut Allah, ya, menurut empat aspek. Ya, disusun dengan Allah dan menjadi wakil Allah, dan kita menyuplai Allah kepada orang lain. Puji Tuhan, kita lihat setiap bagian detailnya. Yang pertama adalah makna dan unsur dasar penggembalaan. Apa makna penggembalaan ini? Nah, saudari, di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Di sana sudah dikatakan ya sebagai di kalimat pembuka. Nah, saudari, kita perlu ingat bahwa dasar dari kita menggembalakan adalah karena mengasihi, ya, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita menerima amanat Tuhan, yaitu apa? Ya merawat, menggembalakan. Menggembalakan siapa? Anak-anak domba, domba-domba besar, dan domba-domba besar ini perlu diberi makan. Saudari, jadi wujud dari kita mengasihi Tuhan kita adalah menggembalakan atau merawat. Nah, saudari ya, perkara merawat tidak lain adalah perkara pemberian makan. Ya, jadi baik anak-anak domba maupun domba-domba yang lebih dewasa perlu diberi makan. Ya, perlu diberi perhatian yang lembut dan menyeluruh. Maka saudari, ketika kita mengatakan saya menggembalakan, artinya saya harus memberi perhatian yang lembut dan mencakup semua kepada kawanan domba. Saudari, semua itu adalah ya semua bagian dari dirinya, roh, jiwa, dan tubuhnya. Nah, saudari, aspek ini sangat praktis. Bukan sekedar kerohaniannya saja, juga bukan sekedar jiwanya saja, juga bukan sekedar tubuhnya saja, tetapi roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana rohnya terhadap Tuhan, bagaimana jiwanya terhadap Tuhan, bagaimana tubuhnya menopang bagi Tuhan. Saudari, kita perlu memberi perhatian yang lembut dan mencakup semuanya. Nah, semuanya pun juga menyeluruh. Bagian jiwa kita juga perlu memperhatikan bagaimana pikirannya, bagaimana emosinya, bagaimana tekadnya. Nah, saudari, juga kita perlu memperhatikan bagaimana persekutuan dia dengan Tuhan. Bagaimana satunya dia dengan Tuhan. Ya, ketika kita menggembalakan orang, kita perlu memperhatikan perkara ini. Juga termasuk perkara tubuh, bagaimana kesehatannya. Ya, bagaimana dengan kondisi fisiknya. Ini mencakup semuanya. Nah, maka saudari, amen. Ya, jadi sekali lagi bahwa perkara penggembalaan ini adalah memberi perhatian yang lembut, ya, mencakup semuanya kepada kawanan domba. Jadi, saudari, pendeknya perlu memperhatikan hati. Ya, hati ini adalah seluruh bagian jiwa ditambah hati nurani. Ya, seluruh bagian tidak lain juga adalah roh, jiwa, dan tubuh orang yang kita gembalakan. Nah, unsur dari penggembalaan ini ada dua, saudari ya, yaitu adalah pengasuhan dan perawatan. Ya, di dalam Efesus pasal 5:29 mengatakan, karena tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap gereja. Nah, saudari, dari dua hal ini, pengasuhan dan perawatan. Mari kita lihat bahwa pengasuhan ini, saudari ya, adalah supaya hatinya senang, ya, hatinya terbuka, gembira, ya. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 mengatakan, tetapi kami ramah dan lembut di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang menyusui, yang mengasuh anak-anaknya. Nah, saudari, seorang ibu yang menyusui, dia sebelumnya perlu memberi pengasuhan, ya, agar anaknya senang. Senang di dalam pangkuan, pelukan ibunya, ya. Nah, baru kemudian ibunya menyusui atau merawat atau memberi makan, ya. Nah, saudara coba perhatikan ini, ada perkara pengasuhan, dan perawatan, yaitu menyusui. Jadi
Perkara pengasuhan ini adalah supaya hatinya terbuka, hatinya senang. Seorang anak ya dari seorang ibu senang berada di pangkuan, di dalam pelukan si ibu. Ya, hatinya senang, itulah pengasuhan. Namun, saudara-saudari perlu dilanjutkan dengan perkara perawatan, yaitu perkara pemberian makan. Tentu seorang bayi bagaimana diberi makan adalah melalui disusui, ya, diberi ASI oleh ibunya, ya, ya disusui oleh ibunya. Itulah pemberian makan. Nah, saudara-saudari kita dapat melihat lebih lanjut di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 juga mengatakan bagaimana kami memperlakukan setiap orang seperti bapak terhadap anak-anaknya sendiri, menasehati kamu dan menghibur kamu serta bersaksi kepadamu. Nah, saudara-saudari, perkara menasehati dan perkara menghibur. Jadi, kita dapat melihat inilah pengasuhan dan perawatan. Ya, perlu penghiburan, ada perkataan nasihat ya, saudara-saudari ya. Puji Tuhan. Jadi bahwa perkara penggembalaan adalah menghibur, menenangkan, membina dengan kasih yang lembut, dan mengasuh dengan perhatian yang lembut. Nah, semoga saudara ya ketika kita menggembalakan orang lain, kita seharusnya terlebih dahulu mengasuh mereka agar mereka senang, kemudian merawat mereka atau memberi mereka makan. Ya, melalui apa? Melalui firman Tuhan, ya. Melalui perkataan firman yang kita suplai kepada mereka dan akhirnya firman Tuhan itu menjadi perawatan bagi mereka. Firman itulah yang merawat mereka melalui kita, ya. Amin. Selanjutnya, saudari, perawatan dan penggembalaan. Dalam Yohanes pasal 21, Tuhan menggunakan istilah yang berbeda ketika berbicara tentang menggembalakan anak-anak domba. Ini menunjukkan bahwa terhadap sasaran yang berbeda, seharusnya memiliki penggenapan yang berbeda. Dalam ayat 15, dia berkata, rawatlah anak-anak dombaku. Dalam ayat 16, dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian dalam ayat 17, dia merangkum, rawatlah domba-dombaku. Nah, anak-anak domba atau lamb, ya, yang pertama adalah mengacu kepada anak domba perorangan. Sedangkan domba-domba yang kedua mengacu kepada kawanan domba, yaitu gereja. Nah, penggembalaan berarti suplai hayat, memelihara orang dengan kekayaan hayat. Nah, penggembalaan berkaitan dengan pembangunan. Mencapai pembangunan adalah melalui penggembalaan. Nah, selanjutnya saat ini ada banyak anak domba di gereja, terutama saudara-saudari yang jarang bersidang. Mereka adalah anak-anak domba. Tentu saja mereka yang telah bersidang selama 20 tahun tetapi sama sekali belum bertumbuh juga merupakan anak-anak domba tua, ya. Bagi anak-anak domba ini, pergilah untuk merawat mereka, pulihkan mereka dengan susu firman murni supaya mereka bertumbuh dalam hayat. Kemudian berlanjut untuk menggembalakan mereka supaya mereka dibangun bersama dalam roh dan menjadi tempat kediaman Allah. Amen. Nah, saudara, ini ada keperluan yang mendesak akan pengembalaan dalam hayat adalah bagi pembangunan. Jadi saudara ya, bahwa perkara penggembalaan ini adalah bagi pertumbuhan hayat dan pembangunan tubuh Kristus. Nah, perkara penggembalaan bagi pembangunan tubuh Kristus adalah saling menggembalakan. Nah, saudari, bagian ini akan sangat manis bagi kita ya. Mari kita lihat terlebih dahulu bahwa hari ini kenapa perlunya penggembalaan adalah bagi pertumbuhan hayat, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 16 mengatakan membuat tubuh bertumbuh sampai membangun dirinya sendiri dalam kasih. 1 Petrus pasal 22 mengatakan, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang menginginkan susu firman murni, supaya olehnya kamu bertumbuh sampai kepada keselamatan. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 mengatakan, kamu juga sebagai batu-batu hidup, sedang dibangun menjadi rumah rohani, menjadi imamat kudus. Nah, saudari, di dalam Efesus pasal 4 ayat 16 mengatakan, membuat tubuh bertumbuh sampai membangun dirinya sendiri dalam kasih. Sehingga hari ini kita dapat melihat melalui penggembalaan ya boleh bertumbuh. Ya. Nah, untuk bertumbuh ini ya perlu menjadi seperti bayi yang baru lahir yang menginginkan susu firman murni. Ini adalah makanannya, susu firman murni. Ini adalah yang merawat ya. Susu firman murni.
Nah, sikap kita perlu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan. Ya, ini adalah sikap hati kita. Sikap kita seharusnya seperti bayi yang baru lahir. Saudari, ini sikap kita perlu demikian. Jadi, sikap kita adalah selalu menginginkan susu firman yang murni. Nah, dengan demikian, saudari, ini tidak lain adalah perkara pemberian makan, ya. Jadi, perkara menginginkan susu firman yang murni ini tidak lain adalah perkara untuk dirawat, ya. Dirawat melalui susu firman. Nah, tujuan dari perawatan atau tujuan dari pemberian makan adalah bertumbuh, ini ya, supaya olehnya kamu bertumbuh sampai kepada keselamatan. Nah, kita bertumbuh, ya, Efesus pasal 4:16 membuat tubuh bertumbuh. Akhirnya ketika kita bertumbuh, kita ini terbangun, ya, membangun dirinya sendiri dalam kasih. Melalui apa? Melalui perawatan. Ya, perawatan ini adalah pemberian makan. Ya, melalui pemberian makan ini adalah melalui firman Tuhan. Ya. Dan akhirnya di ayat 5, ini di ayat 2, Rasul Petrus berbicara mengenai perkara pertumbuhan. Ini adalah perkara hayat. Sampai di ayat 5, ini adalah perkara pembangunan menjadi rumah rohani, menjadi imamat kudus. Jadi saudara-saudari, kadang kita berpikir bagaimana membangun gereja. Bukan dengan upaya pembangunan jasmani, tetapi adalah melalui pertumbuhan dalam hayat. Untuk bertumbuh dalam hayat, kita perlu menerima perawatan, yaitu perlu menerima suplaian makanan. Nah, suplaian makanan itu adalah firman murni, ya. Nah, oleh karena itu sikap kita perlu menjadi seperti bayi yang baru lahir. Demikian akhirnya kita bertumbuh, kita boleh membangun, ya, dibangun menjadi rumah rohani. Maka saudari, kalau kita ingin membangun tubuh Kristus, inilah keperluan yang mendesak, yaitu adalah penggembalaan. Ya, di dalam pemulihan Tuhan hari ini ada keperluan yang mendesak, ya, bagi penggembalaan. Nah, ini juga adalah kekurangan terbesar di antara kita, ya, kekurangan perkara penggembalaan. Oh, saudari, semoga kita boleh saling menggembalakan, ya. Nanti di bawah ini adalah saling menggembalakan, ya. Kita semua perlu penggembalaan. Jadi penggembalaan kaum beriman sangat penting bagi pertumbuhan mereka dalam hayat ilahi hingga kematangan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ketika seseorang bertumbuh dalam hayat sampai matang, maka sebenarnya dia sedang terbangun. Ya, dia sedang terbangun dan dia sedang membangun, ya, tubuh. Ya, puji Tuhan. Sehingga kita dapat melihat bahwa ini adalah perkara yang penting. Nah, 1 Korintus pasal 12 ayat 23 mengatakan, dan anggota-anggota tubuh yang kita anggap kurang terhormat, kita kenakan kehormatan yang lebih berlimpah. Anggota-anggota kita yang tidak elok mendapat keelokan yang lebih berlimpah. Kemudian di ayat 24, tetapi Allah telah membaurkan tubuh bersama dengan memberi kehormatan yang lebih berlimpah kepada anggota-anggota yang kekurangan. Nah, saudara perhatikan di dalam dua ayat ini. Artinya bahwa anggota-anggota tubuh, saudara-saudari, pasti termasuk kita, termasuk saya, pasti ada kekurangan. Pasti ada hal kurang terhormat, tidak elok. Nah, saudara-saudari, betapa akhirnya setiap dari kita akhirnya perlu saling menggembalakan. Kenapa kita perlu saling menggembalakan? Karena di dalam kita ada hal yang kurang terhormat, tidak elok, dan ada kekurangan. Justru karena hal-hal inilah maka kita perlu saling menggembalakan. Saudara-saudari, kita jangan melihat seorang saudara di depan demikian sempurna, ya, demikian unggul. Saudari, apakah saya bisa menggembalakan dia? Malah sebaliknya, mungkin merasa bahwa saudara di depanlah yang seharusnya menggembalakan saya. Saudari, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan justru membaurkan tubuh bersama. Jangan pernah melihat, beranggapan, berpikir saudara di depan tidak perlu digembalakan karena sudah digembalakan, atau justru menuntut saudara di depan seharusnya menggembalakan. Betul, saudari. Sebenarnya kita semua akhirnya perlu saling menggembalakan. Saudari, kita semua perlu saling menggembalakan. Saudara di depan perlu digembalakan. Saudara-saudari muda juga perlu digembalakan. Maka baik saudara di depan, baik saudara-saudari yang lebih muda, semuanya perlu penggembalaan. Inilah saling menggembalakan.
Maka saudari, semua orang beriman tidak peduli tahap pertumbuhan rohani mereka. Semua memerlukan penggembalaan. Kita semua memiliki kekurangan, kelemahan, dan memerlukan orang lain untuk menggembalakan kita. Oh, kita semua perlu di bawah penggembalaan organik Kristus, menjadi satu dengannya untuk menggembalakan orang lain. Saudari, kita semua perlu saling menggembalakan. Kiranya Tuhan menerangi kita. Amin. Selanjutnya, saudari, kita perlu disusun dengan Kristus untuk memiliki kehidupan, hati, dan roh penggembalaan. Ya, kita perlu disusun dengan Kristus. Amen ya. Nah, saudari, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 mengatakan, gembalakanlah kawanan kecil Allah di antara kamu, menilik mereka menurut Allah. Dan Efesus 3:17, agar Kristus berumah di dalam hatimu, supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih melalui iman. Nah, saudara-saudari, perkara menurut Allah, ya, gembalakanlah menurut Allah, itu bukan menurut jalan, cara, atau sesuatu yang luaran dari diri Allah. Bukan. Tetapi menurut Allah tidak lain adalah Kristus perlu berumah di dalam hati kita. Artinya dia perlu satu dengan kita. Kita perlu terbuka kepada Dia sebelum kita melakukan penggembalaan. Kita sendiri perlu terbuka kepada Kristus, membiarkan Kristus menjadi Tuan dan Tuhan di atas diri kita, sehingga Kristus sepenuhnya berumah di dalam kita. Maka saudara-saudari, dengan demikian hasilnya, ya, kita boleh berakar dan berdasar dalam kasih melalui iman. Ingat saudara-saudari, bahwa penggembalaan ini adalah karena kasih. Semakin membiarkan Kristus berumah di dalam kita, amen, semakin dia memerintah di dalam kita, maka saudara-saudari, kita akan semakin berakar dan berdasar dalam kasih. Semakin kita penuh dengan kasih ilahi, ya, penuh dengan kasih Allah, saudara-saudari, akhirnya kita bisa menggembalakan. Ya, karena kita mengasihi Allah, maka kita menggembalakan. Ingat di dalam perkataan Tuhan terhadap Petrus, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi, saudara-saudari ya, ini bukan upaya kasih kita untuk menggembalakan, tetapi kita perlu membiarkan Kristus berumah di dalam hati kita. Amen. Sehingga ketika Kristus berumah, amen, apa adanya Dia adalah Allah sang kasih di dalam kita menjadi kasih. Itu di dalam kita ya, saudara, adalah kita menerimanya melalui iman, maka kita boleh menggembalakan menurut Allah. Jadi ringkasnya adalah Allah di dalam kita yang menggembalakan. Allah berumah, bertahta, memerintah di dalam kita, melalui kita, sehingga melalui kita Dia menggembalakan saudara-saudara yang lain. Maka saudari, semakin kita disusun dengan Kristus, dengan sendirinya kita akan semakin menempuh kehidupan penggembalaan dan memiliki beban untuk memperhatikan orang lain. Jadi penggembalaan bukan perkara yang baru dilakukan karena dorongan dari orang lain. Ya. Penggembalaan adalah hasil dari kita disusun oleh Kristus. Maka saudara-saudari, kalau kita mengatakan aku telah disusun oleh Kristus, atau kita mendorong saudara-saudari perlunya disusun oleh Kristus, tolak ukurnya adalah apakah dia menggembalakan orang lain. Amen. Ya. Jadi bagian diri kita yang disusun oleh Kristus adalah bagian yang menggembalakan orang lain. Nah, kita perlu juga memiliki hati dan roh penggembalaan. Nah, di dalam Lukas 15 ayat 4, ya, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan kehilangan seekor dari domba-domba itu, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun lalu pergi mencari seekor yang hilang itu sampai dia menemukannya. Nah, saudara-saudari, ini menarik. Di dalam Lukas pasal 15 ada cerita, saudara ya, perhatikan. Yang pertama adalah cerita domba, satu ekor domba yang hilang dari 99 ekor. Lalu kemudian juga ada cerita, ya, ada dirham yang hilang, ya, dari 10 dirham, ya. Dari 10 dirham, satu dirham hilang. Kemudian ada seorang anak prodigal son, ya, anak yang meninggalkan orang tuanya, ya. Ya, lalu anaknya kembali ke rumah bapa. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat ada tiga hal ini sangat menarik. Yang pertama, saudara-saudari ya,
yang hilang ini dicari ya sampai menemukan. Nah, saudari, kehilangan seekor saja, dia mencari yang hilang itu sampai menemukannya. Oh, saudari, semoga kita berkesan dengan kata ini, sampai menemukannya. Nah, saudari, nah cerita yang kedua ya, perumpamaan mengenai 10 dirham ini, kehilangan 1 dirham, yang dilakukan adalah apa? Ya, menyalakan pelita, menyapu rumahnya, mencarinya dengan teliti sampai menemukannya. Saudari, semoga kita terkesan ya, eh, menyalakan pelita ya, menyapu rumah, mencarinya dengan teliti sampai menemukannya. Saudari, amen. Semoga kita dapat melihat ya, firman Tuhan seperti pelita ya, jalan kita terang, saudari ya, dia dengan sorotan terang Tuhan ya, mencari ya, menyapu dengan teliti sampai menemukan. Amen. Kemudian dari perumpamaan anak yang hilang, saudari ya, ini kita dapat melihat sang bapak ya, dia melihat tergerak oleh belas kasihan, dia berlari, memeluk dan mengecupnya dengan mesra. Saudari, sangat manis ya. Perhatikan saudari ya, ini adalah perkara yang hilang ya. Ini anak yang hilang ya, saudari ya, perihal anak yang hilang ini ya. Kemudian dia mencari sampai menemukannya ya, mencarinya dengan teliti sampai menemukannya. Lalu setelah melihat dia berlari, memeluk, mengecupnya dengan mesra. Oh Tuhan Yesus, kiranya ini menjadi satu perkataan yang manis bagi kita, saudara ya. Inilah penggembalaan ya. Inilah hati dan roh penggembalaan. Ya, kita perlu menggembalakan kawanan domba ini menurut hati Bapa yang mengasihi dan lembut, dan menurut Roh Kristus, Juru Selamat kita yang mencari dan menggembalakan. Amen. Selanjutnya, saudara, kita dapat melihat Kristus adalah sebagai gembala. Nah, ada 4 aspek Kristus sebagai gembala, ya saudara ya. Pertama, dia adalah gembala yang baik, ya gembala baik, ya. Dia juga adalah gembala agung. Amen. Dia adalah ketua gembala, dia juga adalah gembala jiwa. Mari kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik, gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba. Nah, saudari, dia adalah gembala baik, ya. Dia adalah gembala baik. Puji Tuhan, ya. Dia selalu menyuplaikan, ya, memberikan kita kelimpahan hayat. Nah, khususnya di ayat 10 ya, Yohanes 10:10 sampai dengan ayat 11. Di ayat 10 dia memberi makanan ya, memberi kita suplai yang demikian. Maka Tuhan mengatakan, akulah gembala baik. Ya, jadi gembala baik ini menyerahkan nyawanya untuk domba. Puji Tuhan, Kristus adalah gembala baik kita. Kemudian di Ibrani 13 ayat 20 mengatakan, kiranya Allah damai sejahtera yang membangkitkan Tuhan kita Yesus dari antara orang mati, yaitu gembala agung kawanan domba dalam darah perjanjian yang kekal. Sungguh, kalau kita melihat karya penebusan Tuhan, ya, dari dia inkarnasi, mati di kayu salib, sampai dia bangkit, sampai dia naik, inilah perkara yang agung mulia. Ya, sungguh dia adalah gembala agung dari kawanan domba. Amen. Ya, dalam darah perjanjian yang kekal. Kita akan melihat, saudara ya, bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala baik, dia datang supaya kita beroleh hayat dan memperolehnya dengan kelimpahan. Ini di dalam Yohanes 10 ayat 10, saudara ya. Amen. Jadi dia adalah datang untuk kita beroleh hayat dan memperoleh dengan kelimpahan. Dia menyerahkan hayat jiwanya supaya mereka dapat berbagian dalam zoe-nya. Zoe itu adalah hayat kekalnya ya. Jadi inilah yang gembala baik lakukan, yaitu menyerahkan hayat jiwanya. Di sisi yang lain dia memimpin kawanan dombanya keluar dari kandang ke dalam dirinya sendiri sebagai padang rumput tempat pemeliharaan. Ya, dia memimpin kita ya, memperoleh hayat dan beroleh dengan kelimpahan. Saudari, Tuhan juga mempersatukan kaum beriman Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu kawanan. Puji Tuhan, kita adalah kawanan dombanya. Kita digembalakan oleh gembala baik. Amin. Puji Tuhan ya, hari ini gereja tubuh berada di bawah penggembalaannya. Dia juga adalah gembala agung, ya. Dia adalah seperti perjanjian yang kekal adalah bagi perampungan Yerusalem baru melalui penggembalaan. Ini adalah semua yang dia lakukan, ya, apa yang telah dia rampungkan bagi kita. Dia sungguh adalah gembala agung kita. Selanjutnya,
1 Petrus pasal 5 ayat 4 mengatakan apabila ketua gembala dinyatakan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, saudara-saudari, kita ini juga bersama-sama dengan ketua gembala kita, ya, menggembalakan, sehingga ketika ketua gembala dinyatakan, kita juga menerima mahkota kemuliaan. Puji Tuhan, saudari ya, bahwa Kristus sebagai ketua gembala, dia menggembalakan kawanan dombanya melalui para penatua gereja. Ya, ini amanat yang Petrus berikan kepada para penatua. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25 mengatakan kamu dahulu seperti domba yang disesatkan, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan penilik jiwamu. Puji Tuhan bahwa Kristus yang pneumatik, ya. Amen. Dia adalah gembala jiwa kita. Dia menilik kondisi batin kita. Dia memperhatikan situasi batin kita. Saudari, puji Tuhan atas Kristus yang demikian, Kristus yang pneumatik. Dimanapun kita berada, Kristus selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia satu dengan kita. Dia menggembalakan jiwa kita. Amen. Dia menilik kondisi batin kita. Puji Tuhan, saudari. Amen. Maka kita sampai kepada perkara makna penggembalaan menurut Allah. Nah, jadi kita perlu melihat bahwa apa makna penggembalaan menurut Allah, ya. Perkara menurut Allah ini tidak lain adalah perkara memperhidupkan Allah, ya. Menggembalakan menurut Allah adalah memperhidupkan Allah. Nah, kita dapat melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 mengatakan, gembalakanlah kawanan kecil Allah di antara kamu, menilik mereka menurut Allah. Ini ya, saudara, menurut Allah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 10 mengatakan dia mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita dapat hidup bersama dengan dia. Puji Tuhan, saudari, dia mati untuk kita agar kita dapat hidup bersama dengan dia. Maka saudari, perkara menurut Allah adalah perkara memperhidupkan Allah. Amen, ya. Melalui mati dia bangkit. Puji Tuhan, saudari, ya. Jadi perkara menggembalakan menurut Allah. Kita menjadi Allah dalam hayat, sifat, ekspresi, dan fungsi. Amen. Untuk kita, ya, dia telah mati. Sehingga kita hari ini dapat hidup bersama dengan dia. Nah, saudari, jadi hari ini, amen, kita perlu mengalami kematian dalam hayat alamiah kita. Di dalam diri kita, ya, perlu mengalami kematian sehingga dapat hidup bersama dengan dia. Amen. Ya, ketika kita kehilangan hayat jiwa, orang yang kita gembalakan, saudara-saudara yang kita gembalakan, bahkan diri kita sendiri pun, saudara juga boleh mengalami hayat yang kekal. Ya, puji Tuhan. Nah, perlu 4 aspek menurut Allah. Apa saja? Ini, saudara, ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 mengatakan dia telah memberi kita janji-janji yang berharga dan yang paling benar supaya melalui janji ini kamu dapat berbagian dalam sifat Allah. Nah, ini adalah apresiasi Petrus, ya, terhadap kemustikaan Tuhan, ya, di berita yang sebelumnya. Ini adalah perkara janji-janji yang berharga dan yang paling besar. Nah, saudara-saudari, amen, supaya kita berbagian dalam sifat Allah. Sampai dengan bagian ini kita perlu mengapresiasi berbagian dalam sifat Allah. Nah, sifat Allah apa saja? Nah, kan gitu ya, saudari, ya. Lalu sifat Allah apa saja? Maka saudara-saudari kita dapat melihat Allah kita adalah Allah sang kasih. Allah kita juga adalah terang. Dia kekudusan. Dia juga adil benar. Maka ketika kita berbagian dalam sifat Allah, kita berbagian dalam 4 hal ini. Kasih, terang, kekudusan, dan keadil benaran. Dan ketika kita menggembalakan menurut Allah, kita juga menggembalakan menurut kasih Allah. Sorotan terang Allah, kekudusan Allah, keadil benaran Allah. Nah, saudara-saudari, amen. Ya, ini perlu kita sekali lagi, ya, mengalami kematian dan kebangkitan. Ya, kasih Allah, kasih yang tidak bersyarat. Ya, saudara-saudari, kita menggembalakan domba-domba, ya, apapun situasi kondisi mereka, kita tidak menghakimi mereka, ya. Justru kita mengasihi mereka, kasih yang tidak bersyarat. Nah, saudari, kalau kasih alamiah kita adalah kasih yang menurut kesukaan, ya. Ini, ya, sebaliknya, ya, kasih yang menurut kesukaan, ya, minat, tujuan, karakter kita. Kalau cocok kita mengasihi, tidak cocok kita tidak mengasihi, ya.
Kalau tujuannya sama, kita mengasihi. Kalau tujuan tidak sama, kita tidak mengasihi. Itulah alamiah kita, saudara ya. Sebaliknya kita perlu dengan kasih Allah, menggembalakan mereka. Ya, kasih yang tidak bersyarat. Juga menggembalakannya di dalam terang Tuhan, sorotan terang Tuhan. Sorotan terang Tuhan itu adalah sorotan firman-Nya. Nah, di dalam menggembalakan ini eh, bukan menghakimi, tetapi terang Tuhanlah yang menyorotkan, ya, sehingga kita dapat tidak hidup dalam kegelapan. Kita tidak hidup di dalam eh, keambiguan, tetapi kita boleh hidup di dalam terang, semuanya menjadi jelas, tidak ada kebingungan. Lebih-lebih menggembalakan ini adalah agar kita dipisahkan dari hal-hal selain diri Allah, dan kita hanya mengasihi Allah. Nah, saudara-saudari, kita menggembalakan ini, saudari, adalah dalam kekudusan Allah. Amen. Ya. Dan akhirnya, saudari, kita menggembalakan ini menurut keadilbenaran Allah. Puji Tuhan, ya, kita perlu melihat apa yang benar di mata Allah. Ya, itulah yang kita kerjakan. Saudari, amen. Puji Tuhan, kita perlu menggembalakan menurut Allah. Menurut apa adanya Allah dalam atribut-atributnya. Sekali lagi, saudari ya. Jadi, bukan menurut kesukaan, minat, tujuan, dan karakter kita. Jadi, penggembalaan menurut Allah berarti menggembalakan menurut sifat Allah, kehendak Allah, praktek Allah, dan kemuliaan Allah. Amen. Ya, inilah penggembalaan menurut Allah. Selanjutnya, kita perlu secara praktis belajar penggembalaan menurut Allah. Maka kita sendiri perlu disusun dengan Allah dan akhirnya mewakili Allah. Dan kita menyuplaikan Allah kepada orang. Mari kita melihat, saudara ya, dalam Efesus 3:17 mengatakan agar Kristus berumah di dalam hatimu, supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih melalui iman. Perlu membiarkan Kristus berumah. Nah, Keluaran 7 ayat 1 mengatakan Tuhan berfirman kepada Musa, lihat aku telah menjadikan kamu Allah bagi Firaun. Ya. Dan di dalam 1 Samuel 2:35 mengatakan, dan aku akan membangkitkan bagiku seorang imam yang setia yang akan berbuat menurut apa yang di dalam hatiku dan di dalam pikiranku. Amen. Ya. Kemudian 2 Raja pasal 4 ayat 9 mengatakan dia berkata kepada suaminya, sekarang aku mendapati orang yang selalu melewati kepada kita itu adalah manusia milik Allah yang kudus. Nah, saudari, kita dapat melihat pertama kita perlu disusun dengan Allah melalui Kristus berumah di dalam hati kita, ya. Amin. Ya, di dalam hati, di dalam tidak lain adalah seluruh bagian jiwa kita ditambah hati nurani kita, ya. Dia perlu berumah. Inilah perkara disusun sehingga kita dapat mewakili Allah. Lihat, saudara, di dalam Keluaran 7 ayat 1, Musa mewakili Allah memerintah Firaun, ya. Aku telah menjadikan kamu Allah bagi Firaun. Nah, ini mewakili, ya. Musa mewakili Allah, ya, memerintah Firaun. Nah, orang yang demikian adalah seorang imam yang setia. Nah, imam yang setia itu yang bagaimana? Yang setia ini tidak lain adalah berbuat menurut apa yang ada di dalam hatiku dan di dalam pikiranku. Jadi imam yang setia tidak lain adalah imam yang berbuat menurut apa yang ada di dalam hati Tuhan, di dalam pikiran Tuhan. Oleh karena itu kita perlu mengenal isi hati Allah dan mengenal pikiran Allah. Jadi dengan demikian kita menjadi orang yang melayani adalah orang imam yang setia. Nah, demikian saudari ya di dalam 2 Raja ya, tidak lain adalah kita menjadi man of God. Kita adalah manusia milik Allah. Amen. Puji Tuhan, saudari. Semoga kita dapat melihat benang merahnya. Perlu berumah di dalam kita, tersusun sehingga kita menjadi wakil Allah. Dan seorang wakil Allah ini adalah sebagai orang seimam yang setia, yaitu adalah yang berbuat menurut apa yang di dalam hati Tuhan, di dalam pikiran Tuhan, sehingga kita menjadi manusia milik Allah. Amen. Ya, kita perlu disusun dengan Allah, ya. Kemudian mewakili Allah, ya, menaklukkan Firaun. Puji Tuhan, ya. Samuel ini ya bertindak sebagai apa? Hati dan pikiran Allah. Tugas pelayanannya adalah sebagai manusia milik Allah, bertindak sebagai wakil Allah. Nah, kita perlu menyuplaikan Allah kepada orang.
2 Korintus 13:13. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Ya, inilah suplai Allah kepada orang lain. Ya, anugerah Tuhan, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus. Ya, berkat tiga ganda ini, ya, kita suplaikan kepada orang. Jadi kita menyuplaikan, ya, atau penggembalaan menurut Allah adalah menyuplaikan Allah kepada orang. Jika kita mau menyuplaikan Allah, perlu membicarakan firman anugerah, firman kebenaran, roh dan hayat, menyuplaikan Allah yang melewati proses yang telah digarapkan ke dalam kita. Saudari, kita perlu belajar membicarakan firman. Amin. Ini adalah kesaksian dan teladan saudara Eugene Gruller. Dikatakan, saya bersyukur kepada Tuhan atas kesaksian dan teladan saudara Eugene Gruller. Meskipun dia bukan seorang penatua, juga bukan pemimpin di tengah-tengah kita, tetapi dia banyak melakukan penggembalaan. Dia senantiasa sedemikian berfungsi hingga dijemput oleh Tuhan. Selama bertahun-tahun bersama kami, dia mengundang banyak saudara dan saudari ke rumahnya. Setiap orang yang sedikit waktu bersamanya dikuatkan dan menerima penggenapan. Ini adalah yang diperlukan gereja saat ini. Saudara Gluler tidak pernah duduk di barisan depan, tetapi dia selalu memperhatikan para pendatang baru. Begitu ada kesempatan, dia mengundang mereka ke rumahnya untuk makan bersama. Hari ini, gereja memerlukan penggembalaan seperti ini. Juga ada kesaksian seorang saudara bahwa saya tidak pernah lupa seorang pendeta yang tiap minggu mendatangi saya ketika saya sedang bermain mahjong. Selama 3 atau 4 bulan berturut-turut, ia tidak banyak berkata-kata. Akhirnya di akhir Desember ia berkata, karena Anda sibuk dengan pekerjaan di akhir tahun, minggu depan saya tidak akan mendatang menemui Anda. Saya akan datang setelah tahun baru. Ia memang tidak datang, namun secara luar biasa, sebuah tangga menuju surga muncul. Semua orang Tionghoa tahu bahwa hari kedua tahun baru Imlek adalah hari bagi segala jenis hiburan. Di hari itu setelah saya bangun, saya mengenakan baju baru saya yang paling bagus. Setelah sarapan, ketika saya berdiri memakai pakaian baru itu, ibu saya bertanya, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Saya berpikir sejenak dan tidak menjawab. Lalu dalam sekejap saya berkata, saya akan pergi ke gereja pendeta itu. Jangan mengkategorikan orang. Siapa yang bisa memprediksi bagaimana mereka kelak? Ketika saya berusia 18 atau 19 tahun bermain mahjong, siapa sangka pemain mahjong ini bertahun-tahun kemudian akan menjadi pemberita, Kristuslah tangga surgawi ini. Amin. Ya, sebagai penutup, saudari, kita perlu menempuh kehidupan penggembalaan, ya, memiliki beban merawat orang dan memiliki penggembalaan satu sama lain. Maka, saudari, kita mau menempuh kehidupan penggembalaan, ini adalah hasil dari disusun dengan Kristus. Agar kita memiliki beban dan memperhatikan orang adalah menurut hati Allah Bapa yang mengasihi dan lembut, menurut Roh Kristus yang mencari dan menggembalakan. Kita perlu penggembalaan satu sama lain. Tujuannya adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Mulia bagi Tuhan. Amin.